Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu, para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah, alhamdulillah kathah sanget nikmat Allah ingkang kita tampi enjing menika. Kita pinaringan sehat, sempat, ugi pinaringan hidayah saking ngarsanipun Allah, sehingga kanthi hidayah kasebat kita dipun bimbing ginakaken nikmat-nikmat ingkang kita tampi kagem nindakaken ketaatan kalebet thalabul ilmi ingkang kita tindakaken wonten ing enjing menika. Ustadz boleh telat tapi le rampung kudu tepat. Nggih. Niki rumuse. Kanjeng Nabi ngendika, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Insyaallah panjenengan medal saking dalem tindak wonten ing masjid menika saperlu thalabul ilmi menika jalari badhe dipun gampilaken langkah panjenengan tumuju wonten ing swarga. Ning wonten syarate. Ngaji yang menjadikan seseorang itu sampai tekan teng swarga niku kudu istiqomah. Kamangka istiqomah menika aurat. Sing enteng niku istirahat. Namila para winasis menika ngendika sing sapa wonge tekun gelem takon mesti tekan senajan to kudu nganggo teken. Istiqomah tekun bersungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu, kalebet saking perkawis-perkawis ingkang kedah kita mangertosi utawi perkawis-perkawis ingkang wajib kita mangertosi minangka tiyang mukmin, tiyang muslim inggih menika perkawis-perkawis ingkang gegayutan kalian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat itu merupakan suatu kewajiban. Sehingga sebagai seorang muslim kita menika wajib mengetahui ilmunya salat. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim yang lain. Kita menika ugi wajib untuk mengkajinya. Gegayutan kalian salat, Allah dan Rasul-Nya itu memberikan perhatian sangat besar kepada masalah salat ini agar setiap muslim itu memperhatikannya. Mila Kanjeng Nabi menika ngendika al-ahdu alladzi bainana wa bainahu as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian utawi
perkara yang membedakan antara kita dengan mereka, antawisipun tiang-tiang muslim kalian tiang-tiang kafir inggih menika salat. Sing sapa wonge ninggalke salat, mula dheweke wis kafir. Nah, Kanjeng Nabi menika ugi paring dawuh gegayutan kalian menekankan untuk memperhatikan masalah salat menika. Kanjeng Nabi ngendika sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Leripun kita kaum muslimin umat Muhammad itu diperintahkan oleh Nabi agar dalam melaksanakan salat kita itu meneladani, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari tata cara gerakan lahiriahipun, kados pundi nek takbir, kados pundi menawi rukuk, kados pundi menawi sujud lan sak piturutipun. Begitu juga dengan kaifiyah ya, ingkang arupi waosan lan zikir-zikir salat. Maka kita juga diperintahkan untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Termasuk kaifiyah batiniyah, tata cara batinipun. Kados pundi menawi Kanjeng Nabi menika salat, ya. Bagaimana beliau itu mengawali salatnya agar salatnya itu bisa dilaksanakan dengan cara khusyuk. Menika sedaya mujudaken perkawis-perkawis ingkang kedah kita tiru saking Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kados pundi umpaminipun ya, wonten tiyang ingkang anggenipun salat menika wau kok cengkah atau menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Seandainya Kanjeng Nabi itu tahu kira-kira badhe kados pundi, dipun mendelaken dening Kanjeng Nabi napa dielekke dening Kanjeng Nabi, napa malah dituthuk niku wae. Nah, menika dipun critakaken wonten setunggaling hadis. Bilih setunggaling wekdal wonten sahabat ingkang asmanipun Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' niki jeng niki sponsore Batu nggih. Khalad bin Rafi' itu adalah salah seorang sahabat, adik dari sahabat lain yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' itu merupakan salah satu perawi hadis. Termasuk beliau, Rifa'ah ini, yang meriwayatkan hadis mengenai peristiwa yang menimpa adiknya, Khalad bin Rafi' niku. Khalad niku nindakake salat wonten masjid. Dan ketika beliau itu salat, Kanjeng Nabi niku prisa. Nah, dipun tingali kalian Kanjeng Nabi anggenipun Khalad bin Rafi' menika nindakaken salat. Begitu selesai salat, kemudian Nabi menika memanggil Khalad bin Rafi'. Dene. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Balenono salatmu jalaran sak temene sira kuwi durung nindakake salat. Ngoten niku. Padahal dia sudah melaksanakan salat dari takbiratul ihram sampai salam selesai. Ning dipun timbali dening Kanjeng Nabi, dipun dawuhi baleni, jarene Kanjeng Nabi kowe kuwi durung nindakake salat. Maka kemudian Khalad bin Rafi' itu mengulang lagi salatnya kedua kali. Begitu selesai Kanjeng Nabi ngendika malih, balenono salatmu jalaran sira kuwi durung nindakake salat. Nah, baleni melih genep ping 3. Rampung Kanjeng Nabi tasih ngendika irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Balenono salatmu jalaran sira kuwi durung nindakake salat.
kinten-kinten menawi tiyang mriki dikon baleni salat genep ping 3 kok isih disalahke ngoten niku kinten-kinten kados pundi? Bejo panjenengan menika mboten pinanggih Kanjeng Nabi. Ya. Nah, basan ping 3 baleni salat kok isih disalahke dening Kanjeng Nabi. Khalid bin Rafi' menika lajeng matur dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Duh Kanjeng Nabi, demi ayah dan ibuku. Ma ahsanu salatan ghairuhu fa'alimni. Kula mboten saged nindakaken salat ingkang langkung sae tinimbang salat ingkang sampun kula tindakaken. Mila paringana kula wucalan agar saya bisa melaksanakan salat dengan baik. Ngoten niku. Nah, lajeng Kanjeng Nabi menika mucalaken tata cara salat menika dumateng Khalid bin Rafi'. Nah, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi mengenai tata cara salat kepada Khalid bin Rafi' ini menjadi salah satu dasar utama mengenai kaifiyah atau tata cara salat. Hadis ini kemudian di kalangan para ulama masyhur dengan sebutan hadis al-musi'u salatuhu. Hadis mengenai orang yang salatnya itu salah. Ini hadis cukup masyhur, cukup terkenal. Hadis al-musi'u salatuhu. Orang yang salatnya itu salah. Nabi menika lajeng mucalaken. Idza shalla ahadukum fakabir. Kalau engkau itu melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Injih menika takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu setelah Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau dengan tumak-ninah. Summarfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Utawi summarfa' ra'saka hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu dan berdirilah engkau sampai engkau itu berdiri tegak dengan tumak-ninah. Utawi ingkang dipun wastani i'tidal. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau itu sujud dengan tumak-ninah. Majlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah engkau antara dua sujud dengan duduk yang tumak-ninah. Mekaten dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi hingga salam. Saking penjelasanipun Kanjeng Nabi menika wau, kenging menapa Khalid bin Rafi itu kok masih diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang salatnya. Padahal Khalid bin Rafi itu mengawali salatnya itu dengan takbiratul ihram, mengerjakan membaca Fatihah, melakukan rukuk, i'tidal, sujud hingga salam. Ananging kenging napa kok tasih dipun salahke dening Kanjeng Nabi. Wonten ingkang prisa? Nah, wonten sing iso jawab kula sukani hadiah gelang karet. Napa? Karena Nabi itu menekankan sumarga hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau dengan tumak-ninah. Bangkitlah engkau dari rukuk dengan tumak-ninah. Kemudian sujudlah engkau dengan tumak-ninah dan duduklah engkau antara dua sujud dengan tumak-ninah. Menika dipun tekanke dening Kanjeng Nabi untuk mengerjakan salat itu terutama 4 hal itu, rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud itu dilakukan dengan tumak
ninah. Nah, Khalid bin Rafi itu le nindakake salat niku nggih nindakake kabeh wiwit takbiratul ihram hingga salam, tetapi dia meninggalkan tumak ninah menika wau ya. Dia meninggalkan tumak ninah. Karena dia itu meninggalkan tumak ninah, maka Nabi itu mengatakan sesungguhnya engkau itu belum salat. Nah, kenging menapa ninggal ke tumak ninah kok dipun anggap belum melaksanakan salat? Karena tumak ninah merupakan salah satu rukun salat. Padahal ketika seseorang itu meninggalkan rukun salat satu saja, mila menika jalari salatipun menika boten sah. Nek ngoten sing diarani rukun salat iku napa mawon? Ngoten nggih. Dados ngeten Bapak Ibu, di dalam salat ya, itu ada yang disebut sebagai rukun salat, ada yang disebut sebagai sunat salat, kemudian ada yang disebut sebagai wajib salat. Nah, sunat salat niku napa? Sunat salat itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk kita kerjakan di dalam salat. Nek awake dhewe ninggalke salate tetep sah, tetapi ganjarane dadi berkurang. Contoh, membaca iftitah niki sunnah. Kemudian membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah, sunnah salat. Membaca surat setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah salat. Kalau kita itu meninggalkannya, salatipun tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Kemudian yang kedua, yang disebut sebagai wajib salat. Wajib salat itu harus kita kerjakan. Tetapi seandainya tidak kita kerjakan, salat kita tetap sah. Contohnya pun apa? Napa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu wajib kita kerjakan. Tetapi seandainya kita itu lupa tidak mengerjakannya, itu sholat kita tetap sah, hanya saja kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Niki yang diperwastani wajib sholat. Kemudian yang ketiga adalah rukun sholat. Rukun sholat niku adalah hal-hal yang wajib kita kerjakan di dalam sholat, dan kalau kita meninggalkannya, mula menika jalari sholatnya itu tidak sah. Wajib sholat niku napa mawon? Satu, niat. Ngaten nggih, niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku. 5, tumaninane mangke riyen to. Nggih. 5 napa? Wungu saking ruku atau i'tidal. 6, sujud. 7, duduk di antara dua sujud. 8, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. 9, membaca tasyahud akhir. 10, salam. 11, tertib. 12, tumak nina. Para ulama menika nggih ketika menyebut rukun salat menika membaginya antara 12 sampai 16. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan sampai 16. Ning intine padha mawon. Sing menyebutkan sampai 16 misalnya menambahkan bacaan sholawat ketika tasyahud akhir. Menika rukun-rukun salat. Nah, di antara rukun-rukun salat itu yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam napa? Tumak ninah.
Banyak orang itu yang sholat, mereka itu melaksanakan rukun-rukun sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam, tapi mereka itu seringkali meninggalkan tumak ninah. Luweh-luweh nek sholat niku wau, sholat duhur ijen, awan-awan ngeleh tanggal tua sisa. Wis sholat jadi cepet banget. Itu meninggalkan tumak ninah. Padahal tumak ninah itu merupakan rukun sholat. Dan ketika tumak ninah itu ditinggalkan, mila sholatipun menika boten sah. Dan di antara perbuatan-perbuatan dalam sholat niku wau, sing paling kathah dipun tindakaken tanpa tumak ninah niku napa? Satu rukuk, dua sujud. Rukuk dan sujud ini yang seringkali dikerjakan tanpa tumak ninah. Mila Kanjeng Nabi itu memberikan penekanan mengenai perbuatan rukuk dan sujud niku wau supaya ditindakake kanthi tumak ninah. Kanjeng Nabi ngendika, inna aswa as-sariqati allazi yasriqu fi salatihi. Sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasrikur rajulu fi salatihi? Bagaimana seseorang itu bisa mencuri di dalam salatnya? Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan, alladzi ya la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Orang yang mencuri di dalam salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tegesipun tiang menika wau nalika nindakake rukuk dan sujud itu mengerjakannya tanpa tumak ninah. Nah, nek ngoten mila nggih, di dalam salat itu ada 4 perkara, 4 gerakan yang Nabi itu menekankan harus dikerjakan dengan tumak ninah. 1 rukuk, 2 sujud, 3 i'tidal, 4 duduk antara 2 sujud. Bukan berarti gerakan-gerakan yang lain itu kita kerjakan tanpa tumak ninah. Tetap kita tindakan kanthi tumak ninah, ananging langkung-langkung atau khusus 4 rukun menika wau itu ditekankan untuk kita kerjakan secara lebih tumak ninah. Pitakenanipun ingkang dipun wastani tumak ninah niku menapa? Ngoten nggih. Nah, tumak ninah itu memiliki beberapa rincian penjelasan. 1, tenang boten kesesat. Tenang ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah menempatkan tulang dan persendian sesuai pada tempatnya. Bagaimana menempatkan tulang dan persendian sesuai pada tempatnya saat rukuk dan sujud. Nalika rukuk menika nggih, menika kita dipun dawuhi untuk meluruskan punggung. Sehingga meluruskan punggung menika wau nek umpama diukur mula nalika rukuk menika kita membentuk sudut pinten 90 derajat. Para ulama ngendika, Kanjeng Nabi nek rukuk, maka beliau itu meluruskan punggung. Saking lempengnya punggungnya saat rukuk itu, maka seandainya wonten ing gegere niku didelehi endhog, endhoge ra bakal glundung, luweh-luweh nek endhog ceplok. Ngoten niku. Ora bakal glundung. Nah, ini tumak ninah. Dari sisi gerakan. Lajeng nalika rukuk menika wau nggih. Nalika rukuk menika wau selain meluruskan punggung, maka kita itu menika diperintahkan untuk menggenggam lutut. Yang dipegang itu adalah lututnya, bukan betisnya, bukan pahanya, melainkan lututnya.
Dan ketika menggenggam lutut itu, jari kita itu agak direnggangkan. Ini tumak ninah dari sisi gerakan. Lajeng kaping tiganipun tumak ninah menika wau ugi dari sisi bacaan. Leripun kita itu menyempurnakan zikir-zikir saat rukuk maupun zikir-zikir saat sujud. Zikir saat rukuk niku napa mawon? 1. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian yang kedua, Subhana rabbiyal azim. Ingkang kaping 3 Subhana rabbiyal a'la menawi sujud, Pak. Ya, kalau rukuk Subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang keempat, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ada sekitar 7 atau 8 bacaan rukuk. Menawi panjenengan menika maca Subhana Rabbiyal Azim menika dipun waos kaping pinten? Kaping 3. Kanjeng Nabi ngendika idza shalla ahadukum faqulu Subhana Rabbiyal Azim salasa marratin wa dzalika adnahu. Kalau engkau itu melakukan salat, maksudnya ketika rukuk, maka bacalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dan 3 kali itu adalah paling sedikit. Sehingga ketika seseorang saat rukuk hanya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 1 kali, itu dihitung tidak tumak ninah. Ini dari sisi zikiripun. Semanten ugi nalikanipun sujud maca Subhana Rabbiyal A'la kok mung pisan, padahal perintah Nabi itu minimal dibaca 3 kali, itu berarti juga tidak tumak ninah. Kata niku nggih. Panjenengan menawi rukuk dan sujud yang paling sering dibaca apa? Subhanakallahumma. Kenging napa kok subhanakallahumma? Karena itulah yang diajarkan sejak saya kecil. Kula sukani preso alasanipun. Karena subhanakallahumma ini adalah bacaan yang dianggap paling sahih dan paling sering dibaca oleh Nabi. Baik ketika rukuk maupun ketika sujud. Bukan berarti bacaan yang lain itu tidak sahih. Bacaan yang lain menika wau sahih, hanya saja yang paling sahih adalah subhanakallahumma menika wau. Menika. Nah, sedangkan ketika sujud, ngaten nggih. Iki rukuk sakniki sujud. Sujud yang tumak ninah niku kados pundi? Sujud yang tumak ninah itu adalah ya, ketika orang itu bersujud maka dia itu menjauhkan tangan dari lambungnya. Kanjeng Nabi ngendika, "Idza sajada ahadukum falyadha yadayhi warfa' mirfaqatih." Ketika kalian itu sujud, maka letakkanlah kedua tanganmu dan angkatlah sikumu. Sikute niku kudu diangkat. Sikute mboten ditemlekke teng papan sujud. Kemudian yang kedua ya, tangan ini dijauhkan dari lambung, dijauhkan dari lempeng. Apa niku? Dan yang ketiga adalah kita dilarang untuk meletakkan tangan ini saat sujud di atas lantai. Idza sajada ahadukum fala yasjud kama inbisatul kalb. Kalau kalian itu bersujud, janganlah kalian itu sujud sebagaimana duduknya seekor anjing. Lungguhe segawon, lungguhe segawan niku kados pundi maksude? Niki nek awake dhewe sujud dengan cara duduknya seekor anjing, niki salate batal mboten? Salatnya tidak batal, tetap sah ning kaya ngoten niku wau. Makruh hukumipun. Duduk sujud sebagaimana duduknya seekor anjing itu kados pundi? Kula contone ning jenengan mboten ngendika persis ngoten nggih.
Ya. Siku ini diletakkan di atas lantai. Maka niku makro. Nah, terus agar dalam sujud gerakan kita itu juga dihitung tumak nina. Mula niku guys sikute diangkat dan dijauhkan dari lempeng. Niku. Kata nggih, kadang-kadang kita tasih manggih tiyang menika nalika sujud niku sikute ditemplek kateng mriki niki. Penak anget ngoten niku. Tapi yang harus kita ketahui cara sujud seperti ini makruh hukumipun dan ini mengakibatkan ya, sujud kita itu dianggap tidak tumak nina. Nah, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita menyepelekan ya, mengenai kaifiah salat menika wau karena kita merasa salat kui wis dadi pakulinan sudah kita kerjakan sejak kita itu kecil. Sehari kita kerjakan sampai 5 kali minimal. Nah, sehingga kita menyepelekan tata cara salat. Biyen tekan saiki cara salat ku ya mung ngono kuwi wae. Zaman Jokowi kok ngono, zaman Prabowo ya kok ngono. Ngono kuwi. Bedane mung nek ra salat paling dunekke ndasmu. Nah, ya. Jadi ya, sebagian besar kaum muslimin niku mengandalkan pemahaman mengenai tata cara sholat itu kepada apa yang mereka dapatkan ketika masih kecil. Jadi pelajaran nalika TPA riyen, pelajaran nalika SD riyen niku dinggo tekan tua dan ilmu salat itu sejak kecil sampai tua tidak berkembang. Jadi nek le salat niku wiwit cilik pun kleru, tekan tua tetap kleru. Niku. Kalau penting sangat kita menika wau mempelajari kaifiah salat, tata cara salat menika wau. Nah, Bapak Ibu, ya. Gegayutan kalian tumak ninah menika wau nggih, Kanjeng Nabi itu sampai kemudian mengisahkan anna rajulan yusolli sittina sanatan falam tuballahu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu melaksanakan salat selama 60 tahun tapi tidak ada satupun salatnya yang diterima. Swidak tahun nindakake salat. Ning salate niku boten wonten ingkang dipun tampi dening Allah. Kanjeng Nabi menika dipun suni presa dening sahabat. Kados pundi kok mboten dipun tampi salatipun itu. Kemudian Nabi menjelaskan ya, la'alla ayatim maruku'ahu walam yatim masujudahu. Sebab kadang-kadang dheweke iku mau nalika salat sujude sempurna ning rukuke ora sempurna. Utawi kosok wangsulipun la'allahu ayatimma ruku sujudahu walam yatimma sujudahu. Dan kadang-kadang sujude niku sempurna ning rukuke mboten sempurna. Dipun wastani mboten sempurna jalaran rukuk dan sujudnya itu dilakukan tanpa tumak nina. Mboten niku. Nah niku padahal orang itu telah melaksanakan sholat itu genap 60 tahun. Panjenengan anggenipun nindakaken sholat pun genep 60 tahun dereng. Dereng. Nek ngono isih enom kabeh niki. Apalagi belum 60 tahun. Lah wong sing pun 60 tahun nindakake sholat mawon, ada sholatnya itu yang tidak diterima. Nah, mila menika wau minangka piwucal tumrap kita sedaya. Kita itu perlu memperhatikan mengenai tata cara sholat yang selama ini kita kerjakan. Apakah tata cara sholat kita menika sampun sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau belum? Ya, karena lebih sering kita itu nyepelek. Padahal ya, padahal ada perbuatan-perbuatan di dalam sholat
Yang kita itu kadang menganggapnya remeh, tapi sebetulnya itu bukan hal yang remeh. Contohnya pun, nalika kita menika sujud, maka jari-jari itu menghadap kemana? Jari-jari itu menghadap ke kiblat, jari tangan maupun jari kaki. Jari kaki menika wau nggih niku di awake dhewe diperintah saat sujud niku sikile napa kados pundi? Mancat no mancal? Mancat, nek mancal mesake burine. Mancat. Mancat itu jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Kalau bisa 5 jari. Nek mboten saged 4. Nek mboten saged 3. Mboten saged 2. Niki asam urate gek kumate. Nah, nek asam urate gek kumat nggih jempole. Nek mboten saged saisane. Ya. Tapi saat kita itu sujud, saat kita itu duduk tasyahud, mila jari-jari kaki itu diperintahkan untuk mengarah ke kiblat. Ini kira sepele loh. Sepele, tapi ternyata sesuatu yang sepele itu diriwayatkan oleh para sahabat di dalam hadis. Seandainya hal yang sepele ini tidak penting, tentu tidak diriwayatkan di dalam hadis. Tapi nyatanya para sahabat itu meriwayatkan bagaimana posisi jari kaki Nabi itu saat sholat. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang kita anggap sepele itu juga harus kita perhatikan. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Termasuk bagaimana posisi jari kaki Nabi saat salat. Apa itu? Jebul nek awake dhewe mengandalkan pemahaman tata cara salat ketika kecil, nggih, niku awake dhewe salate durung sempurna. Mila penting sangat kita menika wau mengkaji mengenai kaifiyah salat, niti periksa dumateng tata cara salat kita yang selama ini kita laksanakan apakah telah sesuai dengan petunjuk dari Nabi atau belum. Oke. Kula kinten menika langkung rumiyin nggih Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Wonten boten ingkang badhe panjenengan aturaken? Monggo. Menawi jamaah Pak, jamaah nika makum nika anggenipun gerakanipun menika kedah ngentosi imam bar wonten napa uger imamipun menika sampun gerak lajeng makmum menika saged mengikuti. Kadang-kadang gerakanipun imam menika wis nambah Nggih. Nggih. Menika perlu dipun gatosaken dening para makmum agar sholat jamaah kita itu menjadi lebih sempurna. Oke. Bagaimana perbuatan makmum itu terhadap imamnya? Nabi itu mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka makmum bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah makmum itu bertakbir sampai imam bertakbir. Idza raka'a farka'u, jika imam itu rukuk maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka, dan janganlah engkau itu rukuk sampai imam itu rukuk. Ya. Jadi makmum itu diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya takbir, makmumnya takbir. Imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Imamnya watuk, makmumnya watuk. Imamnya watuk, makmumnya nukokke obat ngoten niku ya kabeh. Nah, dan kemudian makmum itu dilarang untuk mendahului imam. Nah, jadi ya perbuatan makmum itu ada beberapa macam terhadap imam. Siji ndisi, menika dipun wastani musabaqah. Kemudian yang kedua niku barengi,
niki diarani muqaranah. Disi niku dosa. Bahkan bisa membatalkan salat. Barengi makruh. Kaping tiganipun ta'akhur utawi takhalluf, keter. Keter menika hukumipun juga makruh, bahkan bisa membatalkan salat. Keter niku kados pundi? Imame pun rukuk, dheweke sing ngadeg ubek ngrampungi Al-Fatihah. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, dheweke gak rukuk, niku keter. Dalam kondisi tertentu keter niku iso batalke salat saat makmum itu ketinggalan lebih dari satu rukun terhadap imamnya. Nah, ingkang kaping sekawan ingkang dipun dawuhaken injih menika ittiba. Ittiba itu mengikuti imam. Bagaimana mengikuti imam? Para ulama jelasaken injih menika la yukabbirul makmum ba'da faraghal imam min takbirihi. Makmum itu baru diperbolehkan bertakbir setelah imam itu selesai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Barulah si makmum itu bergerak. Kalau imamnya itu belum selesai melakukan takbir dan melakukan gerakan, makmumnya pun barengi, menika dipun wasani muqaranah barengi, dan ini hukumnya makruh. Jadi mbok rada kanthi sithik makmume ngenteni imame rampung ngucapke Allahu Akbar agar salatnya menjadi lebih sempurna. Makaten ya. Jadi biasanya Pak, imam itu sampun sikap sempurna, kasih sabak Allahu Akbar. Kata dia, terus satu imam Allahu Akbar itu sampun lega. Jadi kan berarti ora. Oh nggih, ngeten. Sakniki nggih kados pundi seseorang termasuk imam itu dalam mengucapkan takbir. Satu, boleh takbir dan gerakan itu dilakukan secara bersamaan. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, kadang-kadang Nabi itu melakukan gerakan terlebih dahulu, baru kemudian beliau bertakbir. Jadi takbirnya itu dilakukan setelah gerakannya. Nah, kalau misalnya imam itu melakukan gerakan terlebih dahulu, kemudian baru bertakbir, makmum ngenteni takbir. Bangkit dari sujud. Bangkit dulu, baru setelah duduk sempurna mengucapkan Allahu Akbar. Mila makmum itu pedomane adalah ucapan takbirnya imam, bukan gerakannya imam. Jalaran dawuhipun idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Engkang dados pedoman injih menika takbirnya imam, bukan gerakannya imam. Imam boleh bergerak lebih dahulu baru bertakbir. Mengatakan? Satu Ustaz. Pada saat sujud tadi menjauhkan siku dari lambung. Ini ada nggak bedanya antara jamaah putra dengan jamaah putri? J. Apakah ada perbedaan antara tiang kakung kalian tiang putri dalam salat? Nabi itu mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Kalian niku sinten? Salat sira kabeh. Wong Sleman apa termasuk wong Godian? Wong Sleman dan wong Godian. Wong kakung napa kakung dan putri? Kakung dan putri. Menika diperintahkan agar mengikuti cara salatnya Nabi. Maka kemudian berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa cara salat wanita dan laki-laki itu sama. Apa nggih? Sehingga kalau ada wanita yang salatnya itu berbeda dengan salatnya laki-laki, artinya salat pun salah atau benar?
salah mangke riyin ada penjelasan yang lain. Nggih. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa cara sholat wanita dan laki-laki itu beda dalam 3 hal. Kenging nopo? Karena kodrat wanita itu adalah tertutup. Maka berdasarkan ijtihad kedua imam ini, ya, ijtihad dasarnya bukan dalil, ya. Berdasarkan ijtihad kedua imam ini, maka cara sholat wanita dibandingkan laki-laki berbeda dalam 3 hal. Satu, ketika berdiri. Kalau berdiri, laki-laki itu merenggangkan kaki, sejajar kaki itu dengan bahunya. Mboten perlu langkah ombo-ombo, tapi cukup sejajar. Okay. Wanita, wanita saat berdiri itu dianjurkan merapatkan kaki. Kemudian saat sujud niku tiang kakung itu diperintahkan untuk menjauhkan tangan itu dari lambung. Kasalangsulipun tiang wanita. Wanita menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu dianjurkan merapatkan tangan ini ke lambung, tetapi dengan tetap mengangkat siku. Kaping 3 pun cara duduk iftirash. Saat duduk iftirash, tiang kakung menika wau menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Wanita boleh milih dengan cara menegakkan kaki kanan atau dengan cara melipat kedua kaki. Kanthi tembung sanes, kanthi cara timpuh. Ngaten nggih? Ini perbedaan salat wanita dan laki-laki menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Lajeng kados pundi wanita kalau panjenengan menika salat wonten ing dalem prayogi mengikuti cara salatnya laki-laki. Tapi ketika panjenengan menika salat berjamaah di masjid, ngaten nggih, kemudian tempatnya terbuka, menika prayogi mengikuti apa yang dianjurkan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dene menawi panjenengan tetap memilih sebagaimana cara salatnya Nabi, tidak beda dengan laki-laki, menika ugi dipun parengaken. Mekaten? Satu lagi Ustaz. Nggih. Kalau makmum terlambat tidak mendengarkan Fatihah dari imam, apakah rakaatnya hitung apa harus nambah lagi? Nggih. Niki nek kula jelasin jam 09.00 kayak rampung. Makmum yang terlambat tidak mendapatkan Fatihah imam, maka dia itu terhitung sebagai makmum masbuk, makmum terlambat atau tidak. Kanjeng Nabi ngendika, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini, maka ketika ada seorang makmum yang tidak mendapati Fatihahnya imam, mula makmum menika dipun anggap terlambat. Jenengan mlebu rakaat pertama, imam pun maca surat andalan napa? Ini kok padha wae. Andalane kulhu. Pun maca kulhu. Ya. Maka makmum itu terhitung dia itu masbuk atau terlambat. Sehingga ketika imam salam, si makmum itu harus menambah rakaat yang kurang. Jelas? Jenengan nggih ngoten niku. Boten. Nah kok boten? Sing dadi dasar napa? Nah, ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini ya, kalau di Indonesia itu diikuti oleh siapa? Reza, siapa yang mengikuti pendapat ini? Bahwa makmum yang tidak mendapati Fatihah imam, maka dia itu dihitung sebagai masbuk. Yang mengikuti pendapat ini antara lain MTA. MTA. Lajeng kados pundi pendapat kaum muslimin yang lain, NU, Muhammadiyah, Salafi, dan kaum muslimin yang lain adalah mengikuti
hadis dari Abi Bakrah. Abi Bakrah itu salat terlambat. Dia masuk masjid, saat itu imam tengah rukuk. Mula dheweke niku kemudian langsung masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk sambil berjalan menuju shaf. Niku. Iki hadisnya iki ceritanya rada dawa. Wonten awalan hadis yang lain. Ning kula langsung nyritake niki mawon. Dia langsung rukuk berjalan menuju shaf. Begitu selesai, kemudian Nabi ngendikan dan sapa mau sing salat rukuk karo mlaku. Nggih, reso nggih. Kabar dari malaikat. Kemudian Abu Bakrah kemudian jawab kula do Kanjeng Nabi. Sesuk Fala ta'ud. Aja ngono kuwi. Kowe nek salat aja ngono kuwi. Aja tak baleni fala ta'ud. Nah, tembung fala ta'ud itu nggih, itu diterjemahkan bahwa tidak perlu mengulang salatnya. Padahal dia itu ketika salat itu tidak mendapati Fatihah maupun mendapati surat yang dibaca oleh imam. Dia salat langsung rukuk. Ada dasar hadis menika para ulama menyimpulkan bahwa selama makmum itu masih bisa rukuk bersama imam, maka dia dihitung mendapati rakaat tersebut. Jur Fatihahipun kados pundi? Nah niki penake dadi makmum. Man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, sing duweni imam niku sinten? Makmum. Kan itu sanes orang yang ikut salat jamaah, fa qiraatul imam lahu qiraah. Maka bacaan imam itu menjadi bacaan makmumnya. Tegesipun wawasan Fatihahnya makmum itu sudah ditanggung oleh sang imam. Atas berdasar pendapat kedua ini, hadis ini, maka pendapat kedua mengatakan selama seseorang itu masih bisa rukuk membersamai imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Ini menjadi pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk diikuti kalau di Indonesia oleh NU dan Muhammadiyah. Mengatakan, monggo Ibu, ya. Dugi jaminan niki. Kita siapa sing takon. Monggo Ibu. Nggih. Dari i'tidal mau ke sujud, nggih. Nggih, niki nggih. Niki nek kula terangke tenan, niki tekan jam 12 tenan niki. Nggih. Nggih, hadis dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian itu bersujud, maka janganlah kalian itu sujud sebagaimana menderungnya seekor unta. Kemudian Nabi mengatakan fal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah engkau meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Artinya saat sujud kita meletakkan tangan lebih dahulu daripada lutut. Sehingga ketika seseorang itu sujud dengan meletakkan lutut lebih dahulu, berarti sujudnya seperti sujudnya unta. Dan ini benar atau salah? Salah atau benar? Halo? Benar atau salah? Salah, mangkih riyin masih ada hadis kedua. Hadis kedua dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yadha'u rubbataihi qabla yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Ada dua hadis mengenai cara bersujud yang bertolak belakang. Siji ngalor, siji ngidul. Siji tangan dhisik, siji lutut dulu.
Lantas bagaimana kalau seperti ini? Nah, gabil mawon. Boleh kita memilih salah satu yang nyaman bagi kita. Nek jenengan biasanya dengkul dhisik, ampun tangan dhisik, nggak malah dijeluk. Kalau panjenengan merasa nyaman tangan dulu, silahkan tangan dulu, jangan lutut dulu. Jadi, ya pun dhisik luwih dhisik, tangan atau dengkul? Tangan begini. Dengkul atau tangan? Dengkul dhisik. Titik dhisik apa ndok? Nah, ngoten mawon kok gampang. Jadi jawabnya tergantung mana yang disebut lebih dahulu. Jadi kesimpulannya pun ya, panjenengan boleh memilih yang nyaman bagi panjenengan. Boleh tangan dulu, boleh lutut dulu, yang penting jangan baduke dhisik. Jelas Ibu? Ya. Kalau itu menikah ya, Bapak Ibu ya. Ya. Pesan para ulama, ojo pati-pati sira leren anggone ngaji kejaba yen wis mati. Ojo pati-pati sira leren anggone ngaji kejaba yen wis jam 7. Jam 7 ya. Mungkin-mungkin wonten manfaatipun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.